Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kecerdikan dan kedikjayaan Joko Tingkir bagian 5. Ketika duka menyelimuti Pengging. Sunan Kudus segera meninggalkan kediaman Ki Ageng Pengging, dan tidak lama Nyi Ageng Pengging masuk untuk memberikan sekedar minuman untuk tamu Ki Ageng Pengging. Cukup kaget ketika Nyi Ageng Pengging menemui suaminya sudah tidak bernafas lagi. Tangis Nyi Ageng Pengging terdengar cukup keras. Penjaga masuk dan setelah mengetahui bahwa Ki Ageng Pengging terbunuh, segera mengumpulkan penjaga lain dan berusaha mengejar Sunan Kudus. Hampir seluruh penjaga dusun Pengging mengejar Sunan Kudus. Apalagi penjaga dusun ada yang mengenali Sunan Kudus sebagai tamu terakhir Ki Ageng Pengging. Mereka melihat Sunan Kudus beserta 7 santrinya berusaha meninggalkan dusun Pengging. Mereka pun marah dan menuntut kematian Sunan Kudus sebagai ganti nyawa Ki Ageng Pengging. Berhenti! Apa kesalahan Ki Ageng Pengging sehingga kalian bunuh? Apakah Ki Ageng Pengging menyakiti kalian sehingga kalian bisa seenaknya membunuhnya? Kami tidak takut terhadap kalian. Majulah! Demikian ketua penjaga dusun Pengging berkata. Panas telinga 7 santri mendengar ucapan penjaga dusun Pengging ini. Namun mereka teringat pesan Sunan Kudus untuk tidak menurunkan tangan apapun yang terjadi. Mereka hanya terdiam sambil menahan marah, terlebih melihat Sunan Kudus yang terdiam dan sama sekali tidak bergerak atau menunjukkan kemarahannya. Tiba-tiba penjaga dusun Pengging berkata, "Bedebah! Mari kawan-kawan, kita serang dan balaskan kematian junjungan kita Ki Ageng Pengging." Namun ketika hendak menyerang, Sunan Kudus tiba-tiba bergerak dan mengayunkan tongkatnya. Secara tiba-tiba beribu-ribu orang muncul, seolah Sunan Kudus menjadi ribuan orang. Namun penjaga dusun Pengging yang cukup piawai dan membawa bendek Kiai Ud dan Arum seolah menjadi semangat, dan terjadilah pertempuran yang cukup seru antara para penjaga melawan teman-teman Sunan Kudus. Terus para penjaga yang telah digembleng oleh Ki Ageng Pengging mendesak terus dan menuju ke arah Sunan Kudus. Sedikit demi sedikit penjaga dusun Pengging hampir menjangkau Sunan Kudus. Sunan Kudus akhirnya melemparkan tongkatnya, dan imbasnya cukup dahsyat. Penjaga dusun Pengging terpental dan mereka tersadar seolah dari pingsannya. Mereka seperti bertanya-tanya, ngapain mereka berada di sini sedangkan Ki Ageng Pengging sudah meninggal? Kok mereka tidak merawat jenazah, memandikannya dan menyolatkannya? Akhirnya mereka kembali ke rumah Ki Ageng Pengging untuk merawat jenazah Ki Ageng Pengging, seolah lupa dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus beserta 7 santrinya melanjutkan perjalanan ke Demak. Desa Pengging berduka atas kepergian Ki Ageng Pengging. Terlebih lagi Nyi Ageng Pengging tidak habis-habisnya ia bersedih, selalu menangis setelah ditinggal suaminya Ki Ageng Pengging. Sebentar ia berhenti menangis ketika Mas Karepet menangis ataupun sedang rewel. Selebihnya ia larut dalam kesedihan yang amat sangat. Ia jarang makan dan akhirnya jatuh sakit. Berita meninggalnya Ki Ageng Pengging dan jatuh sakitnya Nyi Ageng Pengging sampai juga ke Tingkir. Dan hal ini mengundang Nyi Ageng Tingkir untuk mengunjungi kerabatnya itu di Pengging. Nyi Ageng Tingkir telah mendapati Mas Karepet sebagai anak yatim. Mengingat Nyi Ageng Pengging sedang sakit, ia menawarkan untuk mengasuh Mas Karepet di Tingkir. Nyi Ageng Pengging pun berkata, sesungguhnya dulu
Ki Pengging dan Ki Ageng Tingkir pernah berkata bahwa Mas Karepet adalah anak Ki Ageng Tingkir. Aku dan Ki Ageng Pengging cuma sebagai perantara saja. Jadi sudah sepantasnya engkau bawa. Nyi Ageng Tingkir sungguh gembira dan ia berjanji akan mengasuhnya dengan baik. Dan jika Nyi Ageng Pengging sudah sembuh, Mas Karepet akan dikembalikan ke Pengging. Namun takdir berkata lain. Setelah Karepet diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir, tepat 40 hari setelah kematian Ki Ageng Pengging, Nyi Ageng Pengging pun wafat, menyusul suaminya Ki Ageng Pengging. Jadilah Mas Karepet anak yatim piatu dan diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir. Nyi Ageng Tingkir terkenal kaya, dan Karepet yang tumbuh di Tingkir begitu disayanginya. Segala kebutuhan Karepet dipenuhinya. Walau begitu, Karepet tidak manja. Ia selalu patuh dan hormat kepada ibunda Nyi Ageng Tingkir. Karepet juga ringan tangan membantu warga Tingkir. Dan ia termasuk tampan, pintar. Tak heran lama-kelamaan ia dikenal sebagai pemuda dari Tingkir, alias Joko Tingkir. Kegemaran Joko Tingkir adalah tirakat di tempat-tempat sepi dan angker. Semakin tempat itu angker, ia pun betah berlama-lama di sana. Banyak teka-teki hidup yang tidak bisa Joko Tingkir kecil pecahkan, dan ia memilih untuk menyendiri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Nyi Ageng Tingkir. Nyi Ageng Tingkir akhirnya berkata, "Anakku, ibu tahu engkau ingin mengetahui banyak hal. Oleh sebab itu, janganlah engkau menyendiri untuk menemui jawabannya. Sudah waktunya engkau berguru. Datanglah engkau ke Selo, temuilah Ki Ageng Selo, dan bergurulah kepadanya. Ki Ageng Selo seorang mukmin yang kaya ilmu dan sangat terkenal kesaktiannya. Ia pun ahli tirakat. Timbalah ilmu darinya sepuas-puasnya, anakku." Demikian kisah ketika duka menyelimuti Pengging. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.